ada keunggulan nanti itu mungkin budaya lokalnya yang diutamakan atau bagaimana Pak? Saya memfokuskan pada memang pengembangan seni dan budaya. Selamat siang rekan-rekan podcast Lemdikat Polri. Siang hari ini kegiatan podcast akan dihadiri oleh beliau Bapak KSPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Bayu Indra Wigono SIK MIK. Saya Kombes Pol Herawati Ashartanti, tutor utama Lemdikat Polri yang akan memandu kegiatan podcast hari ini. Selamat siang Ibu Era. Selamat siang Pak Bayu Indra. Sehat Bapak, izin? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan puasanya lancar Bapak, izin Bapak puasa? Alhamdulillah di Sulteng mataharinya 2, tapi tetap semangat. Semangat. Bapak. Saya bisa membayangkan Bapak di bulan puasa ini, semoga Bapak selalu sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas. Itu yang terpenting. Siang ini kami akan melakukan podcast dengan SPN Polda Sulawesi Tengah, Bapak izin. Kegiatan dari Lemdikat Polri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan rekan-rekan Polri tentang kegiatan dan program-program kerja yang dimiliki oleh SPN. Untuk saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan informasi dari Bapak tentang program-program SPN Polda Sulawesi Tengah yang berdasarkan implementasi yang sudah dicanangkan oleh Lemdikat Polri. Sebelumnya mohon izin Bapak, kami mohon informasi sebelum Bapak menjabat sebagai KSPN Polda Sulawesi Tengah. Di mana saja Bapak pernah menjabat sebelumnya Bapak izin? Baik, selamat siang Bu Hera, selamat siang rekan-rekan sekalian. Para pendengar podcast Lemdiklat Talk Polri. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bayu Indra Wigono, SIK MIK. Jabatan saya saat ini adalah KSPN Polda Sulawesi Tengah. Sebagai informasi, saya menjabat sebagai KSPN semenjak Januari 2024. Artinya kurang lebih 1 tahun 2 bulan saya sudah menjabat di SPN di Sulteng, dan riwayat penugasan saya sebelumnya, alhamdulillah setelah lulus Sespim saya ditempatkan di Polda Sulawesi Tengah dan sampai dengan saat ini masih tetap berputar-putar di Sulawesi Tengah, Bu Era. Jadi sudah kurang lebih 7 tahun saya di Sulawesi Tengah ini. Dari mulai pertama saya ditempatkan di Sulawesi Tengah, saya masuk di SDM selama 2 tahun, kemudian dapat promosi jabatan sebagai Kapolres, itu di hampir 2 tahun. Kemudian dari Kapolres Morowali saya dipindah ke Kapolres di ibu kota, yaitu Kapolres Palu. Dulu belum jadi Polres, jadi masih KBP. Dan saya adalah saya punya pengalaman unik ketika saya di Morowali. Saya adalah Kapolres pertama karena Morowali itu terpecah dari nomenklatur Morowali menjadi Morowali Utara. Jadi ada dua Polres. Saya sebagai Kapolres Morowali dengan posisi bangunan yang baru, sedangkan yang lama menjadi namanya Morowali Utara. Jadi saya menjadi Kapolres pertama yang jumlah personilnya waktu itu cuma sekitar 100 orang. Polres terasa seperti polsek sebenarnya waktu itu. Karena 100 orang itu sudah dengan polsek. Jadi otomatis yang ada di Polres itu cuma ada 50 orang saja. Selebihnya 50 orang lagi tersebar di polsek. Nah, di Morowali saya sebagai Kapolres pertama, dan kemudian setelah saya pindah ke Palu, saya menjadi Kapolres terakhir. Karena setelah saya di Palu, berikutnya adalah sudah naik tipe menjadi Polresta. Nah, jadi pengganti saya seorang Kombes, jadi sudah jabatan KBP di Polres Palu sudah selesai, saya menutup.
Baik Bapak, Dari terima kasih. Berarti kalau zaman dulu tuh proses persiapan ya Bapak ya, izin. Kalau proses yang bisa baru dibilang proses ya, persiapan. Ya, zaman bisa dulu kan dibilang proses ada persiapan. pemecahan. Proses persiapan itu Betul, izinnya luar betul. biasa tuh menyiapkan segalanya. Dan Betul Bu memang Hera. Memang Polres persiapan, tapi kita tidak dianggap sebagai Polres persiapan karena disuruh harus untuk menghadapi langsung bekerja IMIP. ya Pak ya. IMIP ini yang kemarin langsung kerja. IMIP ini yang kemarin hari Minggu lalu terjadi kerusuhan Oh, kawasan industri IMIP. oh ya ya ya. Kemarin terjadi kerusuhan seluruhnya. Nah, jadi kita Kapolres baru, tapi yang dihadapi adalah Harus perusahaan raksasa, perusahaan skala di, nasional. siap udah nggak ada istilah Dituntut untuk persiapan siap. lagi, udah Nggak ada dianggap istilah persiapan. lebih. Walaupun pertama Dianggap kali lebih. pemecahan Kan harus mungkin dianggap lupa lebih. kalau kita persiapan. Iya, karena Dilupakan. udah semangatnya. Jadi malah bagus ya Pak. Jadi Saking nggak semangatnya mikir kita kerja langsung siang selesai. malam. Iya. Sampai lupa kalau kita ini proses persiapan. Senjata kita tidak dikasih. Nah, itu jadi Ya, banyak suka lah. duka kegiatan di Duka. Polri seperti itu. Anggaran itu baru kami terima setelah 10 bulan. Oh, iya. Jadi 10 bulan kita tidak ada anggaran. Jadi cuma dipinjamkan, itu pun dipinjamkan dari Polres Morowali. Oh, dan dukungan Dan masyarakat 10 pastinya bulan, ya, sangat membantu juga ya Bapak, izin. ya betul, betul Bu. Dukungan masyarakat. Alhamdulillah. Itu makanya. Terima kasih Bapak tentang Ya, Bapak sudah menjelaskan tentang jabatan sebelum Bapak menjadi KSPN. ya. Kemudian Bapak untuk KSPN Sulawesi Tengah sendiri, sejak kapan Pak berdirinya Pak? Mohon informasi kami Pak. Nah, ya, menceritakan sejarah SPN tidak lepas dari sejarah terbentuknya Polda Sulawesi Tengah. Oh, perkebunan ya. Polda Sulawesi Tengah ini dulu masih bergabung dengan Sulawesi Utara, Sumut kalau Manado. nggak salah dulu ya. Nah, betul Bu. Jadi terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah itu tahun 1964. Kemudian di situ sifatnya masih Polres waktu itu. Sampai kemudian berganti dari Polres menjadi namanya Polwil, itu tahun 70 ya, 72 ya, Kepolisian Wilayah. Kemudian menjadi nama Polwil itu tahun 82, perjalanan sejarahnya. Baru kemudian naik tipe menjadi Polda itu pada tahun 95, Bu Hera. Siap. Nah, ini waktu itu Kapolrinya adalah Jenderal Polisi Banur Rusman yang ini kan Polda Sulawesi Tengah. Baru kemudian 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian, tahun 2004, barulah kemudian Polda Sulawesi Tengah ini membangun SPN Polda Sulawesi Tengah. Nah, waktu itu tahun 2004 itu Kapolrinya adalah Pak Jenderal Dai Bahtiar. Kapoldanya waktu itu Brigjen Dr. Andes Haji Ido, MM. Kemudian SPN pertama itu adalah AKBP Silabun yang menjadi gubernur Sulawesi Tengah waktu itu adalah Bapak Aminuddin Ponulek. Bupatinya adalah Pak Adam Ajat Lamarauna. Nah, tanah atau lokasi dari SPN ini berada di Desa Labuan di Kabupaten Donggala. Atas berkat jasa dari Kepala Desa Labuan yaitu Bapak Abdul Hamid Masyangi, waktu itu tanah kas tanah seluas 17 hektar ini itu adalah tanah pembebasan dari hak guna Cina, Erpak Cina. Seluas 17 hektar kemudian diserahkan dia Polda dan kemudian dibangun.
Nah, itu adalah sejarah awam diri. Dan semenjak 2004, bangunannya tidak ada perubahan sama sekali. Fasilitas tidak ada penambahan sama sekali. Karena memang dukungan sarana prasarana memang tidak banyak yang ditujukan kepada Polda. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, program unggulannya Pak, mau informasi ke Pak. Walaupun mungkin jauh dari ibu kota, berarti kan paling Ya, semakin ada program unggulan lah di situ mungkin uh, budaya lokalnya yang diutamakan atau bagaimana Pak? kalau program unggulan selama saya menjabat, Bu Hera, saya memfokuskan kepada memang pengembangan seni dan budaya. Pengembangan seni dan budaya ini memang kita sulit untuk menerapkan kepada personil yang aktif karena jumlah personil kami ini terbatas hanya 70 orang. Ya otomatis dengan berbagai banyak pekerjaan, kemudian tuntutan pekerjaan seperti administrasi dan lain sebagainya, agak sulit untuk mereka bisa mengembangkan diri sehingga akhirnya pengembangan seni dan budaya ini saya terapkan kepada siswa pendidikan pembentukan. Nah, disitulah tempat saya bisa berkreasi dan pengembangan seni dan budaya ini dilatih di spare time, di waktu luangnya, dan nanti puncaknya itu ditampilkan pada saat mereka tutup pendidikan. Nah, pada saat tutup pendidikan itulah adalah hasil karya dari pengembangan seni dan budaya. Antara lain yang selama ini tidak pernah dilakukan di masa-masa saya menjabat adalah di samping ketika kita melakukan peragaan-peragaan pada saat penutupan pendidikan para siswa dikto, saya juga membuat simulasi dalam bentuk kabaret. Kabaret itu adalah gabungan antara fungsi teknis kepolisiannya, kemudian seni dan peran, sekaligus juga atraksi dan dekorasi. Jadi cara pemeran kabaret ini berasal dari siswa dikto itu sendiri. Ada yang menjadi peranan penjahatnya, ada yang jadi peranan polisinya, dan ada yang menjadi peranan korbannya. Namun ini semua kita kemas dalam bentuk yang lucu. Dengan bentuk kesenian, ya. Jadi ada yang bagian serius, yang menjadi polisi, peran jadi polisi itu tetap polisi, yang berperan jadi penjahat tetap penjahat. Nanti ada gimmick-gimmicknya di situ, ada siswa yang berperan sebagai pacarnya perempuan yang didandani, sehingga itu mengundang gelak tawa dari para pengunjung. Artinya di situ adalah gabungan tadi seni dan peran. Bagaimana bisa menghibur selain kita menunjukkan atraksi-atraksi kepolisian, mulai dari ada beberapa tahap, ada beberapa fase, yaitu pada saat mereka mulai di awal pengaturan masyarakat lalu lalang, kemudian mulai situasi-situasi yang berbahaya, patroli, sampai kemudian pada saat terjadinya peristiwa. Pada saat terjadi peristiwa, korban minta tolong, kemudian polisi melakukan reaksi cepat untuk datang ke lokasi, dan disitulah kita bumbui dengan drama-drama yang ada yang lucu, ada yang menghibur di situ. Contohnya pada saat bagian yang lucu yang membuat penonton tertawa itu ketika si pacarnya korban ini, seorang perempuan ini yang diperankan oleh siswa itu, si pacarnya ini justru menggendong si laki-lakinya gitu. Setelah lebih gagah si perempuannya, kira-kira begitulah. Nah, itu yang kemudian mengundang gelak tawa dari para pengunjung. Selain itu kita juga menyajikan
kreasi yang kita berikan kesempatan kepada para siswa Diktum. Terakhir kemarin kreasinya adalah tari kreasi. Tari kreasi ini kita berikan kesempatan mereka untuk menampilkan sesuai dengan era mereka, era milenial. Jadi tari kreasi ini adalah gabungan dari breakdance dan tarian kekinian. Meskipun mereka menggunakan seragam dinas, mereka melakukan tari-tarian, ada yang berputar-putar di tanah, yang pakai tangan itu Bu. Namanya itu ya, semacam breakdance begitu ya. Zaman-zaman dulu banget Kemudian ya seperti breakdance dari tarian yang sifatnya perorangan, kemudian tarian itu menjadi kompak, semua satu pelatan itu melakukan gerakan yang sama, jadi sangat kompak sekali. Nah disinilah kemudian kita menyadari bahwa memang lompatan generasi itu harus kita rangkul. Kita melihat bagaimana seorang polisi dengan seragam kemudian melakukan tari-tarian seperti boy band zaman sekarang yang aktif dan kompak. Itu kita menyadari bagaimana ternyata inilah era mereka. Mereka adalah anak-anak milenial. Kita tidak seperti mereka, tidak seperti kita yang dulu mungkin kalau menyanyi saja malu-malu. Nah, sedangkan mereka bebas ekspresi, sudah bisa lompat-lompat, bisa jungkir balik dalam tarian itu. Nah inilah yang kemudian menyadarkan semua pihak bahwa ternyata memang inilah. Jadi dibalik dari seni dan budaya itu, saya ingin membawa pemahaman bagaimana kita semua generasi-generasi yang Gen X atau baby boomer, ya kan, dan yang sebelum-sebelumnya, ini bisa melihat bagaimana zaman atau kaum milenial zaman sekarang itu betul-betul sudah berbeda cara pandangnya, cara budayanya, dan itu kita yang juga harus memahami itu. Antara lain itu Bu, program seni dan budaya. Kemudian terhadap para siswa, program inovasi saya yang mungkin sederhana tapi ini mendasar, yaitu saya mempunyai program khatam Al-Quran selama pendidikan. Nah inilah untuk melatih itu tadi harapan pimpinan melalui kekuatan dari iman ini bisa menjadikan polisi-polisi yang bermoral. Nah ini sudah semenjak saya menjadi KSPN sudah kurang lebih ada dua gelombang pendidikan, itu semua saya wajibkan khatam Al-Quran semuanya. Yang sudah mahir Al-Quran, dia menghatamkan dirinya dulu. Kemudian bagi yang belum bisa baca Al-Quran, mereka inilah yang akan menjadi mentor. Jadi ada bimbingan khusus antara yang masih terbata-bata membaca dengan yang sudah mahir. Nah, di situ terjadi interaksi antara mereka, antara para siswa. Nah, saya hanya berharap bahwa ini bisa menjadi bekal mereka ya, di luar dari kurikulum yang ada, bahwa dengan khatam Al-Quran minimal mereka memperlancar membaca Al-Qurannya, dan sekaligus tentunya ya untuk memperdalam keimanan. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin program-program yang saat ini adalah mungkin hampir sama dengan yang dilakukan oleh polda-polda lain. Memang kita diminta untuk melakukan penanaman jagung serentak. Dan saya yakin di seluruh SPN punya banyak lahan-lahan luas. Termasuk SPN di Sulteng ini salah satunya. Ada juga mungkin SPN yang tidak beruntung memiliki lahan untuk bisa ditanami. Namun SPN di Polda Sulteng ini kami memang sudah dari dulu memiliki lahan yang cukup luas dan memang dimanfaatkan oleh personil untuk menanam tanaman palawija. Jagung itu sudah menjadi hal yang utama di sini. Sebelum program ini ada, memang personil sudah melakukan penanaman jagung. Dan kemudian tentunya banyak tanaman-tanaman lain yang sekarang menjadi
hype atau harganya itu melonjak, yaitu cabai, tomat. Nah, ini hal-hal yang memang dengan jumlah personel yang sedikit dan lahan yang luas, otomatis tidak banyak orang yang mau memanfaatkan. Sehingga ada kesempatan bagi personel yang tinggal di asrama, di SPN, untuk memanfaatkan lahan di SPN. Mulai dari menanam, bahkan ada yang memelihara sapi, karena dengan luasnya SPN ini, tenaga kebersihan kita tidak akan cukup untuk memotong. Daripada uang habis banyak untuk membeli racun rumput, lebih baik biar sapi-sapi yang makan. Betul. Jadi mereka hemat semua, Pak. Ya, hemat. Jadi mereka ini Bu Hera, jadi sapi itu diikat, kemudian ditancapkan di areal tersebut mungkin kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Nanti patoknya dipindah di tempat lain. Nah, jadi selama 2 hari 3 hari dia di areal itu. Oke. Jadi ya saling bermanfaat. Kemudian inovasi yang lain, Bu Hera, yang tidak kalah penting, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa semenjak berdiri dari tahun 2004 tidak ada penambahan apapun di SPN, dan mungkin juga terjadi di SPN pinggiran. Namun demikian, di era saya, alhamdulillah saya sudah mengusahakan beberapa tambahan terhadap SPN Polda Sulsel. Baik itu yang dilakukan oleh saya pribadi, saya secara pribadi menyumbang sumur bor, Bu Hera. Ada 3 titik. 2 titik itu saya sumbangkan untuk penggunaan di dalam SPN. Dan 1 titik itu saya sumbangkan di masyarakat. Untuk masyarakat yang kesulitan air. Kebetulan di daerah sini ya masih banyak lah. Cukup sulit air juga ya. Yang belum nyambung, sehingga orang masih menjual ada pintu air yang buka tutup. Jadi tidak semua kebagian air. Nah, untuk di SPN sendiri sudah ada sumber-sumber air, tapi belum di semua titik-titik strategis. Saya menyumbangkan 2 sumur bor untuk di dalam SPN dan 1 di luar. Jadi totalnya ada 3. Nah, kemudian selain sumur bor ini, saya juga dengan dibantu dukungan dari Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, SIK MH, kami bersama-sama meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan fisik. Dan alhamdulillah sudah terkabul. Ada salah satu yang sudah menyumbang pembangunan barak yang baru. Jadi selama dari tahun 2004 sampai dengan 2025 baru terbangun 1 lagi. Ada 1 barak dan ada ruang kelas yang terdiri dari 3 ruangan. Nilai proyeknya kurang lebih 5 miliar. Itu dari 1 kabupaten. Dan kemudian juga kami juga sudah melobi juga kabupaten yang kedua, dan mereka sudah menyanggupi, namun dananya di tahun 2024 belum bisa turun dan direncanakan di tahun 2025. Selain dari kabupaten, dari provinsi juga. Kemarin sudah komunikasi dengan kami dan mereka juga berencana akan menyumbangkan pembangunan 1 barak dan pengaspalan jalan di sepanjang SPN. Karena aspal jalan di SPN itu sudah tidak pernah ada perbaikan lagi, sehingga ini
kasihan para siswa yang ketika mereka melaksanakan lari, baik itu lari pagi, lari siang, atau lari malam, itu seringkali terkilir karena aspalnya sudah tinggal sisa batu-batunya saja, sering terpeleset di situ. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini segera cepat direalisasi, sehingga ini juga bisa membantu para siswa yang nanti akan berlatih di SPN ini. Betul. Jadi ya kurang lebih yang sudah bisa saya hasilkan adalah 3 sumur bor, kemudian 1 barak yang sudah hampir selesai, sudah 90% dibangun, dan sebentar lagi akan ada tambahan 2 lagi, 2 barak lagi. Jadi saya berharap semoga dengan rentang waktu yang panjang dari tahun 2004 ini adalah sebuah bentuk penyegaran untuk SPN Polda Sulteng. Ya, meskipun mungkin saya tidak akan selamanya di SPN, tapi setidaknya waktu Sudah yang ada kesan, saya Pak, meninggalkan bukti. untuk bisa meninggalkan legacy. Mungkin saya tidak bisa berbuat banyak, tapi tidak bisa ngomong banyak, tidak bisa berbuat banyak, tapi yang saya tinggalkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penerus-penerus yang berikut. Amin. Iya. Dari Itu beberapa inovasi. termasuk banyak Bapak kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan, seperti tadi bermain peran, metode siswa, mungkin justru itulah mereka masuk ilmunya, dia berperan sebagai lebih masuk. Lebih masuk. Akan Betul. lebih mengerti di kelas, ngantuk segala macam. Akan mempermudah. Itu suatu ide yang sangat luar biasa, juga bagian memang dari harus dikemas dengan fun. pendidikan, betul. Bermain peran Betul. sehingga bermain peran. mereka dapatkan bisa masuk. Kemudian yang kedua, kegiatan khatam Al-Quran. Memang pendidikan kan harus imtak ya Pak, iman dan takwa. Jadi seimbang. Jadi bagaimana seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Kalem dekat, bahwa kita harus punya keimanan yang sangat kuat sebagai anggota Polri. Demikian juga pembangunan yang sudah Bapak lakukan, dan kemudian ada yang masih dalam proses. Mudah-mudahan segera bisa terwujud rencana-rencana kemarin sudah dari pemerintah daerah, sehingga apalagi informasi sekarang kan ada efisiensi segala macam. Mudah-mudahan nggak berpengaruh ya Pak. Mudah-mudahan berpengaruh untuk kemajuan SPN kita, sehingga pembangunan itu bisa bermanfaat buat nanti siswa-siswa yang sekarang atau akan datang, karena pendidikan Polri ini kan pasti akan terus berjalan mengikuti zaman. Sekarang Gen Z, besok Gen apa lagi, mengikuti perkembangan dengan didukung fasilitas yang bagus. Mudah-mudahan semua bisa lancar seperti yang menjadi keinginan kita bersama. Kemudian Bapak mohon izin yang terakhir Bapak, untuk Gadik dan pengasuh, Bapak izin untuk tentang peningkatan kemampuan para gadik dan pengasuh. Apa yang sudah Bapak lakukan, Pak izin? Untuk peningkatan gadik dan pengasuh, memang dari latar belakang pendidikan tersebar cukup lebar. Dari 70 personil itu sebanyak lebih dari setengahnya, yaitu 52 personil itu lulusan SMA. Yang D3 ada 4 personil, yang S1 10 personil, dan yang S2 adalah 4 personil. Kemudian untuk yang sudah sertifikasi itu dari 70 orang baru 26. Jadi masih ada 4 personil yang belum punya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini tentunya hal yang menjadi dasar, ya, sehingga mau tidak mau tetap harus kita ajukan kepada lembaga yang mampu mensertifikasi. Nah, ini yang akan kita dorong, karena itu juga ada masa berlakunya, jadi harus kita perpanjang, dan orang yang belum sertifikasi juga akan kita sertifikasi lagi. Betul Pak. Kepada lembaga yang memang kompeten, yaitu dari LSP. Nah, inilah yang masih kita upayakan. Namun di sisi lain, keterampilan pengasuh ini tentunya akan kita tingkatkan melalui kita ikut sertakan dalam Dikbang Spes yang dilaksanakan di SPN ini sendiri.
Iya. Jadi artinya meskipun dia belum tersertifikasi, tapi pendidikan filmnya dia sudah punya, seperti itu. Sudah bisa lah Pak ya. Kemampuan Ya, yang sudah bisa. dia Kemampuan yang dia ajarkan dapat ya, menambah itu dia lebih dapat ilmu dari lagi. di Bank Space yang ada di SPN ini kita libatkan. Dan ketika mereka itu paksa untuk mengajar, otomatis ya dia juga mau tidak mau harus mulai buka buku kembali, belajar kembali. Betul. Nah, itu salah satu buat orang mampu itu adalah dengan mengajar. Mau tidak mau dia harus bisa menyampaikan ilmunya terus itu Pak. Kalau cuma mendengar saja masuk ilmunya, tapi ketika disuruh ngajar, wah, harus ngomong apa ini? Mikir gitu. Masa siswanya lebih mampu dari kan sangat disayangkan kalau hal terjadi. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk kegiatan podcast hari ini. Semoga Bapak dan staf di anggota SPN selalu sehat Pak. Apalagi bulan puasa katanya di Sultan Mataharinya ada 2. Mudah-mudahan kamu sehat. Tetap semangat Pak, mohon izin. Mataharinya 2 tapi duriannya tetap durian matahari Bu Era. Iya, montong lagi Pak ya. Durian montong dan durian matahari dia 2 dia. Itu nggak bisa lupa itu. Semuanya kami siap menunggu Ibu datang ke sini. Amin, mudah-mudahan bisa ke sana. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat kami buat semua Gadik pengasuh di SPN. Semoga di sana dan selalu bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya akhiri Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kita podcast hari ini dengan Bapak KSPN Polda Sulteng, Bapak Komisaris Besar Polisi Bayu Indra Wigono SIK MIK. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan menjadi menambah pengetahuan bagi pemirsa semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.